neurologi ya, kemudian bagaimana mekanismenya dan tahu patofisiologinya. Itu dari sisi neurologi yang harus dikuasai pada siang hari ini. Kemudian kalau dari anestesiologi ya cukup banyak ya terkait dengan ini termasuk dengan initial first aid and managementnya juga. Jadi cukup menarik untuk dibahas ya. Pernah melihat orang dengan gangguan nafas dyspnea itu sulit nafas? Ya, mudah-mudahan belum lah kalian ya. Tapi nanti suatu saat sebagai dokter, apalagi dokter di gawat darurat atau mungkin anestesiologi, emergency room, termasuk neurologi itu kan akan bertemu dengan pasien-pasien kalian yang mengalami gangguan nafas. Baik, ini sebagai pengantar terkait dengan dyspnea itu sendiri, tapi pada dasarnya karena ini bloknya aja blok CDC, jadi kalian pasti sudah tahu ya dyspnea itu apa, kemudian gejalanya dan juga pasti sudah banyak dibahas oleh lecturer sebelumnya ya pada kuliah-kuliah sebelumnya. Kalau siang hari ini kan terkait dengan neurologinya saja. Nah, pada dasarnya dyspnea itu bukan penyakit ya, itu hanya simptom dari suatu penyakit tertentu ya. Begitu juga beberapa gejala seperti misalnya vertigo itu pada dasarnya bukan penyakit, tapi dia adalah simptom dari penyakit tertentu ya. Jadi kan harus bisa membedakan apa itu simptom dan apa itu penyakit ya, diagnosis dari penyakit tertentu. Biasanya yang masuk dalam ICD-10, tahu ICD-10 International Classification Disease ya, saya nggak tahu update-nya berapa, 11, 12, 13, tapi yang sering dipakai ICD-10. Nah, ya, dyspnea itu sendiri kesulitan bernafas, tapi tidak hanya dari sisi kecepatannya, maksudnya dia nggak bisa nafas jadi pendek nafasnya, tapi juga kedalaman ya, not being able to breathe fast enough or deeply enough. Jadi terkait dengan gangguan nafas, bisa jadi gangguan nafasnya berupa kesulitan nafas yang nafasnya jadi cepat kayak gitu kan, karena dia kalau bernafas pendek-pendek, atau sebaliknya nafasnya itu masih dalam RR yang normal, hanya saja kedalamannya yang kemudian berkurang, jadi dia merasa berat untuk mengangkat nafas, untuk bernafas. Nah, itu nanti akan banyak ditemui pada pasien-pasien yang terkait dengan gangguan saraf ya, karena kalau saraf itu kan akan mempersarafi endingnya di muscle ya, otot. Nah, otot nanti termasuk otot-otot diafragma, otot-otot pernapasan, interkostalis yang kemudian penting untuk melakukan kegiatan inspirasi dan ekspirasi. Ya, jadi dyspnea itu tidak harus gejalanya akibat gangguan paru, tapi juga gangguan hal-hal ya yang lain, organ-organ lain yang juga berfungsi untuk pernapasan. Ya. Nah, ini adalah contoh pasien. Biasanya kalau pasien dengan dyspnea dirawatnya di mana? Ya, di ICU, Intensive Care Unit. Kenapa harus di ICU? Nah, pasien dyspnea itu butuh terapinya dengan menggunakan alat bantu nafas atau ventilator. Ya, dan ventilator itu tidak hanya suatu mesin seperti itu, tapi dia sebagai terapi oksigenasi kalau sudah terjadi gagal nafas. Ya, gagal nafas, ya terapinya dengan alat bantu nafas. Itu yang paling cepat sebelum kita memberikan terapi obat-obatan dan lain-lain. Tapi mau tidak mau pasiennya harus dilakukan intubasi, dilakukan pemasangan ventilator. Biasanya kalau dari kami setelah menemukan pasien dengan kondisi dan gejala dyspnea akibat penyakit neurologi, kami akan mengkonsultasikan ke tim jaga anestesi. Ada namanya tim EWS. Kita memberikan emergency code seperti itu, nanti dari anestesi akan datang menilai, melakukan penilaian terhadap pasien dan melakukan pemasangan intubasi. Ya, sudah diperlukan langsung
masuk ke ICU. Ini suara dong. Seperti itu ya. Begitu pentingnya ventilator pada pasien-pasien dengan gejala dyspnea. Namun demikian, seperti tadi yang saya bilang, dyspnea itu adalah gejala, jadi kalian harus menegakkan diagnosis. Karena terapi ventilator kan terapi sementara, tapi kita nggak tahu diagnosis dari pasien apa. Jadi diagnosis tetap harus ditegakkan. Nah, ini adalah beberapa diagnosis yang terkait dengan penyakit-penyakit, baik penyakit paru, jantung, ataupun penyakit lain, termasuk penyakit-penyakit yang terminal, ya, yang bisa menyebabkan gejala dyspnea. Ya, paling banyak memang bisa dilihat di sini, persentasenya paling banyak dari paru, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun paling banyak dari paru, tapi jangan lupakan yang lain, termasuk neurologi. Kalau untuk neurologi, yang paling sering adalah neuromuscular disorder, ya, penyakit-penyakit neuromuskular. Nanti kita akan bahas penyakit neuromuskular seperti apa yang bisa menyebabkan gejala dyspnea. Oke, nah ini beberapa penyakit neurologis yang bisa menyebabkan gagal napas, seperti keterlibatan pusat gangguan di bulbar, ya, atau di brainstem, yang bisa menyebabkan adanya keterlibatan center dari pernapasan. Kemudian spinal cord, motor neuron atau saraf-saraf tepi, dan neuromuscular junction, bahkan juga di otot, ya, terkait dengan penyakit neuromuscular disorder, itu bisa menyebabkan gangguan nafas dyspnea. Dan pada dasarnya ada dua acute respiratory failure. Yang pertama, dia acute exacerbation dari suatu gejala gagal nafas yang kronis, ya. Jadi mungkin penyakit-penyakit yang dia punya kecenderungan untuk bisa memunculkan gejala dyspnea. Jadi penyakit yang sudah kronis, hanya saja pada suatu saat dia muncul lagi gejalanya, biasanya tertrigger oleh faktor pencetus tertentu, infeksi, obat-obatan atau hal lainnya, sehingga muncul gejala dyspnea. Ada yang seperti itu, namanya acute exacerbation. Tapi ada juga yang sudden onset. Ya, ini biasanya akut, ya, akut, tidak dari suatu penyakit yang kronis, tapi kemudian timbul gejala gagal nafas. Contohnya penyakit Guillain-Barré syndrome, kemudian penyakit trauma tentunya, ya, spinal cord injury, kemudian traumatic brain injury, gangguan pada saraf phrenicus, kemudian status epilepticus, itu bisa menyebabkan gejala sudden onset of acute respiratory distress. Nah, terkait dengan problem pada sistem persarafan, itu pada dasarnya bisa disebabkan akibat gangguan di sentral atau di gangguan di perifer. Sistem saraf kan terbagi dua, yang saraf pusat dan saraf tepi. Nah, kalau untuk saraf pusat, beberapa penyakit-penyakit pada saraf pusat, pada brain, ya, atau spinal cord, seperti yang disebabkan oleh tumor, stroke, trauma, traumatic brain injury atau spinal cord injury, dan juga perdarahan, itu bisa menyebabkan adanya peningkatan tekanan intrakranial sehingga menekan respiratory center, ya, yang ada di pons dan menyebabkan gangguan nafas. Itu satu, ya, akibat lesi di saraf pusat. Sebaliknya kalau di saraf tepi, itu masalahnya ada di perifer, ya, di saraf atau di otot. Jadi adanya ketidakmampuan saraf kan ini fungsinya seperti kabel listrik yang kemudian memberikan informasi atau perintah dari otak sampai ke efektor otot. Nah, suatu saat sarafnya, kabelnya terputus, otomatis ototnya gimana? Nggak bisa berkontraksi, nggak bisa relaksasi, sehingga tidak terjadi pergerakan atau terjadi weakness. Dan itu kalau terjadi pada otot-otot pernafasan bisa bermanifestasi gagal nafas, ya, bisa berbahaya, bisa emergency. Itu yang diakibatkan nerve and muscle disorder. Kemudian
berikutnya ya ini anxiety disorder, ini lebih ke arah psikosomatis ya. Jadi karena pasiennya terlalu cemas, tidak ada kelainan organik ya pada pasien, atau bisa jadi sebenarnya ada kelainan organik tapi pasiennya tambah cemas ya tambah berat. Jadi bisa terjadi hiperventilasi, nafasnya semakin cepat. Ya itu anxiety problem sih, ini lebih ke arah psikosomatis, tidak related dengan gangguan organik. Nah ini penyebab-penyebab dari DIPSNU ya, gambar ini mudah-mudahan memudahkan kalian terkait dengan lesi sentral yang tadi saya sampaikan, menyebabkan hiperventilasi atau ansietas menyebabkan hiperventilasi, dan juga gangguan pada neuromuscular disorder. Nah, kalau neuromuscular disorder itu bisa menyebabkan kelemahan pada otot-otot diafragma, contohnya pada kasus-kasus DBS, myasthenia gravis, multiple sclerosis, kemudian polio, muscular dystrophy. Ya, selebihnya ya related dengan organ-organ yang lain ya, terutama paru. Jadi sebenarnya penyebab pasien datang dengan gagal nafas itu banyak ya. Jadi tidak hanya terkait dengan paru, tapi juga bisa jadi akibat gangguan saraf. Terkait dengan lesi sentral, ini contoh pasien ya. Kalau ini sih yang mengalami gangguan nafas, biasanya juga ditopang dengan alat-alat bantu monitoring untuk menilai saturasinya, respiratory rate, kemudian tekanan darah, nadi, dan juga kalau suhu sih secara berkala ya, manual biasanya ya. Tapi kalau monitoring seperti ini biasanya terkait dengan vital sign selain suhu. Kemudian ada beberapa penyakit saraf yang terkait dengan lesi sentral yang tadi saya sudah sampaikan. Penyakit cerebrovaskular yang berat ya, cerebrovaskular yang berat contohnya penyakit apa? Penyakit stroke, ya betul, stroke, baik stroke iskemik ataupun stroke hemoragik yang mungkin lesinya itu sudah satu hemisfer atau sudah melibatkan terjadinya herniasi yang kemudian mendesak brainstem ya, termasuk pons, sehingga mengganggu pusat pernafasan. Sehingga biasanya akan memberikan pola pernafasan tertentu ya, dengan tipe tertentu. Mungkin kalian sudah belajar tipe-tipe pernafasan, pola pernafasan yang abnormal. Kalau yang terkait dengan lesi sentral apa? Ya, betul. Ya, yang depan nih kedengeran suaranya, yang belakang nggak kedengeran. Chest box ya, atau yawn juga bisa. Oke, kalau ini adalah contoh kasus-kasus diagnosis penyakit yang bisa menyebabkan DIPSNU akibat gangguan pada lesi perifer ya, terutama pada neuromuscular disorder seperti Guillain-Barré syndrome, kemudian ALS, myasthenia gravis, spinal muscular atrophy, Duchenne, inflammatory myopathy seperti polymyositis dan dermatomyositis. Ya, ini ada contoh kasus yang tadi barusan kami diskusikan, karena kasusnya mau dibawa untuk kasus kematian yang besok akan dilaporkan ya di forum, didiskusikan terkait pasien polymyositis wanita usia muda, tapi dengan sudah terdiagnosis polymyositis, tapi ya karena onsetnya sangat akut, pasiennya sebenarnya kronik. Itu dia termasuk yang akut eksacerbasi yang tadi saya sampaikan, pasiennya akut eksacerbasi akut, jadi sudah kronis, sudah tahu kalau penyakitnya adalah inflammatory myopathy, dalam hal ini polymyositis, tapi karena pasiennya itu mungkin ada resistensi. Sudah dari minggu lalu saya minta untuk rawat inap dari poli rawat jalan seperti itu kan, terus pasiennya menolak, pasien dan keluarga menolak untuk dilakukan rawat inap. Kenapa? Karena masih percaya yang mistis-mistis. Dia bilang karena diganggu, karena ada yang ngirimin sesuatu ke tubuhnya, jadi mau dibersihkan dulu. Nggak tahu saya caranya gimana, tapi yang jelas menolak untuk rawat inap. Sehingga akhirnya dan dia sampai mengatakan ini di dalam perutnya, di dalam dadanya ada yang bergerak, sehingga pasiennya tidak bisa
bergerak. Karena pasiennya datang dengan tetraparesis flaccid ya, kronis. Terus setelah beberapa hari akhirnya saya dapat laporan pasiennya masuk UGD Sarjito, tapi sudah dalam kondisi yang lebih berat dan dirawat ya 1-2 hari, tapi ya, kayaknya sulit untuk diselamatkan ya, sehingga jatuh dalam kondisi ya termasuk tadi deep stroke ya, acute respiratory syndrome, diintubasi, sudah dengan intubasi tapi karena penyakitnya sudah berat, mungkin sudah masuk ke ya gangguan terminal dari autoimun proses sehingga tidak bisa diselamatkan. Sayang sebenarnya ya, wanita usia muda, padahal sudah saya edukasi untuk rawat inap minggu lalu, tapi tidak bisa. Nah, ini termasuk salah satu contoh bagaimana penyakit neuromuskular atau penyakit saraf itu punya potensi untuk terjadinya gagal nafas, sehingga outcome-nya bisa tidak baik ya, terjadi mortalitas. Nah, ini adalah stroke ya, maksudnya penjelasan terkait dengan stroke ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau stroke itu type atau tipe pernafasan yang bisa terlihat akibat lesi di brain akibat stroke itu adalah chest box breathing atau ataxic breathing atau BIOT ya. Nah, kalau yang chest box itu pola pernafasannya ada osilasinya ya, mulai dari nafas biasa, kemudian nafasnya makin lama makin dalam, kemudian menjadi nafas biasa lagi, lalu ada periodic apnoe ya, periodic apnoe sementara, kemudian mulai lagi nafas lagi makin lama makin dalam, kemudian ada apnoe. Jadi ada periodic apnoe di antara dua periode nafas ya. Kalau BIOT itu biasanya tidak irregular ya, jadi tidak antara osilasinya itu tidak seperti chest stroke yang ada polanya. Nah, untuk stroke sendiri sebenarnya karena ini kan penyakit vaskular ya, yang kemudian kalau stroke-nya berat memang bisa menyebabkan terjadinya herniasi sehingga menekan pusat pernafasan. Tapi sebenarnya penyebab gagal nafas di stroke itu tidak hanya akibat dari stroke-nya, tapi bisa jadi akibat dari komplikasinya. Misalnya karena stroke kemudian tiang baring lama tidak ada mobilisasi sehingga terjadi infeksi. Infeksi yang sering terjadi adalah infeksi pernafasan ya, pneumonia, sehingga mengganggu jalannya nafas. Infeksi pneumonia berat tidak tertangani, akhirnya terjadilah gangguan nafas pada pasien stroke gitu. Jadi yang dia tidak secara langsung ya stroke-nya. Kemudian convulsive status epilepticus. Nah, ini adalah bagian dari penyakit epilepsi tapi yang berkelanjutan, epilepsinya tidak bisa dikontrol dalam waktu 30 menit sehingga menjadi status epilepticus. Kenapa ini saya sampaikan konvulsif? Karena status epilepticus itu sebenarnya punya dua tipe, ada yang konvulsif, ada yang tidak konvulsif ya. Jadi tidak semua epilepsi itu bentukannya dalam bentuk kejang klonik. Bisa jadi ada beberapa tipe epilepsi yang dia non konvulsif ya. Contohnya epilepsi absence, Lena, atau epilepsi myotonik ya, myotonik, atau mungkin catamenial epilepsi ya terkait dengan hormonal. Nah, itu belum tentu ada kejangnya, tapi selalu ada bangkitan gitu. Jadi dibedakan antara seizure, bangkitan, dengan konvulsi. Oke, kemudian kalau untuk yang berpotensi untuk mengalami gangguan nafas itu adalah status epilepticus yang tipe konvulsi, dan bisa jadi gangguan nafasnya itu akibat penggunaan obat ya yang digunakan untuk mentreat atau menterapi status epilepticusnya, misalnya golongan benzodiazepin ya.
Contohnya obat diazepam, ya hati-hati. Salah satu efek samping atau komplikasi penggunaan diazepam ya adalah distres pernafasan. Jadi kalau misalnya ada pasien kejang yang harus diterapi dibolus dengan diazepam via intravena, harus hati-hati ya. Sebaiknya dimasukkan dengan kecepatan yang lambat. Jadi nggak yang langsung masuk seperti itu satu ampul, tapi pelan-pelan sambil melihat pola pernafasannya. Karena efek samping tiap orang kan responnya beda-beda terhadap obat tertentu. Jadi bisa jadi ada distres pernafasan akibat obat yang digunakan untuk menerapi epilepsinya. Selain itu sama sih ya, akibat infeksi, pneumonia karena status epileptikusnya tidak tertangani. Kemudian traumatic brain injury, ya ini pasien-pasien trauma yang kemudian kena di brain atau spinal cord juga bisa ya, sehingga menyebabkan penurunan refleks pernapasan, kemudian ya refleks batuknya juga berkurang, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran dan juga kesulitan pada jalan nafas. Kalau untuk spinal cord injury ada level-level tertentu, terutama di cervical yang bisa mengganggu fungsi pernafasan. Terutama di cervical berapa? Ya, di cervical 3 sampai 5 ya, yang bisa menyebabkan injury pada nervus predicus ya, yang kemudian jadi yang terganggu otot-ototnya, tidak bisa melakukan inspirasi dan ekspirasi. Ya, jadi dia tidak langsung berkontribusi terhadap paru, tapi otot-otot yang digunakan untuk inspirasi dan ekspirasi. Oke, kemudian ya ini spinal cord injury, lalu penyakit pada lesi saraf pusat ya, terutama yang mengenai area brainstem. Multiple sclerosis, ini sih jarang multiple sclerosis ya. Oke, itu penyakit autoimun kalau multiple sclerosis, tapi yang dipicu oleh suatu penyakit infeksi biasanya jarang. Parkinson, tahu Parkinson? Gambarnya mirip banget seperti yang di depan ini ya. Biasanya jalannya tuh tinggi-tinggi kecil-kecil. Ini penyakit neurodegeneratif ya, degenerative disease yang menyebabkan terjadinya ada gangguan gerak, kemudian rigiditas, sehingga bisa, kalau misalnya mengenai otot-otot pernapasan juga bisa menyebabkan gangguan nafas ya. Tidak hanya itu, juga mengenai otot-otot bulbar bisa menyebabkan gangguan menelan, sehingga bisa terjadi aspirasi ya, risiko aspirasi, kemudian terjadi pneumonia, sehingga akhirnya terjadi gagal nafas. Parkinson. Nah, masuk ke penyakit neuromuskular ya. Ini adalah contoh penyakit-penyakit neuromuskular, terutama muskular dystrophy ya. Mungkin banyak ditemukan pasien-pasien anak sih biasanya, karena terkait related dengan penyakit genetik ya. Nah, penyakit muskular dystrophy itu kalau tidak tertangani, dia kan akan ada kelemahan pada keempat anggota gerak, atau mungkin para kelemahan anggota gerak di bawah 2 ekstremitas bawah aja seperti itu. Nah, dengan adanya kelemahan anggota gerak, pasiennya kan jadi tidak bisa mobile ya, kebanyakan duduk ya, seperti kalian sekarang lagi duduk. Tapi kalau pasien dengan kelemahan anggota gerak kan dia memang duduk aja ya, duduk, sehingga lama-kelamaan duduknya itu akan condong pada satu sisi tertentu ya, sehingga menyebabkan adanya lesi pada tulang belakangnya seperti ini ya, dan terjadi komplikasi tulang belakang pada pasien muskular dystrophy namanya skoliosis ya, karena akibat postural tubuh yang duduk dan jangka waktu panjang, karena kan memang sulit berdiri, sulit bergerak, jadinya terjadi skoliosis. Skoliosis kalau derajatnya berat itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan,
Sehingga muskular distrofi itu salah satu komplikasi yang ditakutkan adalah gangguan pernafasan akibat skoliosisnya yang berat. Ya. Begitu juga kalian nih adek ya, kalau duduk tuh jangan condong ke satu sisi aja, jadi tegak, ergonomis ya, sesuai dengan ergonomis. Karena saya beberapa kali mendampingi sama sejawat ortopedi melakukan operasi skoliosis, itu pasiennya banyak yang masih muda, ya, masih muda, remaja, tapi skoliosis dalam derajat tertentu. Kalau saya tanyakan kepada keluarga pasiennya, kenapa pasiennya kok bisa jadi skoliosis? Ada beberapa yang menyampaikan ya, misalnya ibunya itu mengatakan memang anaknya dari kecil tuh sukanya duduknya deket jendela. Jadi kayaknya posisi duduknya itu satu sisi banyak nyamping ke arah tertentu sehingga ya berpotensi skoliosis. Terutama yang masih dalam masa pertumbuhan ya. Kalau kalian kan udah selesai kayak masa pertumbuhan ya. Jadi buat adik-adik kalian gitu perhatikan postural ya kalau masih anak dalam masa pertumbuhan. Oke, kalau ini sih terkait dengan penyakit neuromuskular. Jadi memang tadi ada kelemahan anggota gerak, jadi mau nggak mau mungkin sekali terjadi skoliosis. Oke, kemudian penyakit yang lain yang juga bisa menyebabkan terjadinya gagal nafas adalah penyakit Guillain-Barré syndrome. Kalau ini penyakit autoimun yang diawali dengan infeksi, biasanya 1 atau 2 minggu sebelum terjadinya onset gejala, yang kemudian bisa menyebabkan terjadi kelemahan anggota gerak pada 4 ekstremitas. Biasanya dimulai dari ujung-ujung distal kaki atau ujung-ujung distal tangan, kemudian naik ya, gejalanya ascenderen ya, naik dari distal ke proksimal dalam onset yang terjadinya cepat, hitungan jam atau hitungan hari. Tiap orang beda-beda ya. Dan kalau pasien tersebut mendapatkan Guillain-Barré syndrome dengan severity yang berat, maka kelemahannya itu bisa naik dari tadinya di ekstremitas saja di ujung-ujung distal, tapi naik sampai ke abdomen, terus sampai ke toraks ya, sehingga menyebabkan terjadi kelemahan pada otot-otot diafragma, otot-otot interkostalis, sehingga terjadi gangguan pernapasan. Nah, kalau untuk Guillain-Barré syndrome itu topisnya atau gejala yang bertanggung jawab itu ada di saraf tepi ya, di sini. Saraf tepi kan panjang ya, tapi dia sifatnya non-length dependent, artinya dia tidak yang memang kerusakan dari bawah, dari distal seperti halnya polineuropati DM. Dia sifatnya non-length dependent karena adanya antibodi yang dipicu oleh infeksi tadi ya, infeksi sebelumnya yang kemudian menempel pada myelin atau akson dari rambut saraf yang panjang tadi. Namanya antibodi kalau mau nempel ya terserah kan mau di mana aja. Jadi dia bisa nempel di proksimal, di area radix, bisa nempel di saraf bagian proksimal, bisa nempel di distal. Jadi namanya non-length dependent polyneuropathy. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi secara patofisiologi dia etiologinya itu adalah autoimun disease. Adanya antibodi yang harusnya menyerang antigen akibat infeksi yang sebelumnya ya. Infeksinya sudah selesai ya, biasanya akibat diare atau infeksi saluran pernafasan atas 2 minggu sebelum onset, sebelum gejala. Jadi infeksinya sudah selesai, diarenya sudah sembuh, ispanya, batuk pileknya sudah sembuh, tapi kemudian muncul kelemahan anggota gerak. Ya. Nah ini menarik ya. Biasanya juga dia tidak bersifat mengenai pasien dengan usia tertentu. Jadi dia bisa kena pada pasien dengan usia tua, usia muda, anak-anak itu juga bisa. Ya. Kemudian 2 orang yang sama-sama batuk pilek, yang satu sembuh dengan sempurna, yang satu lagi berkembang menjadi GBS. Tuh. Atau 2 orang yang sama-sama kena diare, yang satu berkembang menjadi GBS, satu tidak. Kemudian
Ada juga yang sama-sama mendapat vaksinasi atau imunisasi seperti kemarin kan imunisasi COVID, ya ada beberapa yang kemudian berkembang menjadi GBS, proses autoimun. Dan proses autoimun tersebut bisa di mielin atau bisa di akson. Biasanya secara dan menyebabkan kerusakan ya. Ini yang merah-merah ini kerusakan dari akson atau kerusakan dari mielin. Yang lebih berat secara klinis biasanya ada yang aksonopati. Ini kriteria diagnosis untuk menegakkan Guillain-Barré syndrome karena pada dasarnya penyakit ini namanya juga sindrom, jadi terdiri dari beberapa gejala. Salah dua pemeriksaan penunjang yang bisa digunakan untuk mendiagnosis ini adalah yang pertama elektrodiagnosis ENMG. Biasanya ada di sini mana ya? Ini typical electrodiagnostic features ya. Jadi dengan menggunakan ENMG atau satu lagi menggunakan analisa LCS dari pemeriksaan lubang fungsi. Ini high concentration of protein in CSF. Jadi lubang fungsi dan ENMG itu biasanya kita lakukan sebagai pemeriksaan penunjang untuk menegakkan Guillain-Barré syndrome. Tapi karena dia letaknya di saraf tepi, sehingga secara klinis tetraparesennya akan bersifat apa? UMN atau LMN? Spastik atau plasir? Ya, betul. Sehingga kalau kalian jaga UGD, kemudian datang pasiennya tadi range umurnya bisa apa aja ya, bisa anak-anak, dewasa muda, atau orang tua datang dengan keluhan kok tiba-tiba dengan kelemahan anggota gerak. Maka lakukan pemeriksaan refleks fisiologis, refleks patologis, cari tanda-tanda plasir. Ya, LMN ada atau tidak. Kalau dia kemudian terdiagnosis tetraparese plasir, onset akut, kemudian dari anamnesis ternyata ada pola ascenderen, maka should gain ke arah GBS. Kalau sudah masuk ke GBS, ini ya, simetris ascenderen biasanya dari ujung. Jadi pasien itu akan merasa seperti menggunakan sarung tangan atau kaos kaki. Biasanya dikeluhkan pasien juga seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke diagnosis GBS, maka harus dimonitor dengan seksama ya. Ini namanya juga monitor, pasti seksama ya. Nah, dimonitor ada depresi nafas atau tidak ya. Karena kalau dia masih onset akut dalam waktu 2 minggu dari onset itu punya potensi naik sampai ke ekstremitas dinding dada sehingga menyebabkan kelemahan otot-otot diafragma dan distres nafas. Nah, untuk pasien GBS ini menariknya pasien akan merasa dirinya itu seperti berat untuk nafas. Jadi bukan pola pernapasannya yang jadi takipnu, jadi RR-nya meningkat dengan cepat gitu enggak, tapi kesulitannya untuk menarik nafas panjang. Jadi seperti ada yang menghalangi untuk ambekan ya, ambekan yang orang Jawa, untuk bernafas itu seperti berat untuk bernafas. Ya. Kalau dilihat RR-nya tidak meningkat, tapi hati-hati jangan hanya dengan RR saja vital sign-nya dinilai, tapi tanyakan kepada pasien. Biasanya pasien akan kok berat dok untuk mengangkat dinding dadanya berat. Ya, ini terapinya kalau misalnya sudah terjadi distres pernapasan, maka perlu perawatan ICU dengan suportif ventilator tadi. Kemudian diagnosis sudah tegak, lalu masukkan imunoterapi. Biasanya imunoterapi yang kita gunakan IVIG atau plasma exchange. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti pasiennya membaik, insya Allah ya. Imunoterapinya cepat diberikan kepada pasien, nanti distres pernapasannya membaik, sehingga pasien cepat untuk bisa winning dari ventilator. Ventilator sama seperti mungkin anak kecil pakai dot gitu ya. Jadi semakin lama dot itu diberikan, menyapinya semakin mudah atau semakin susah? Ya, semakin susah.
ya. Itu juga ventilator. Semakin lama digunakan kepada pasien, maka proses weaningnya itu ya butuh waktu, ya. Sehingga komplikasi yang mungkin terjadi dari penggunaan ventilator juga semakin besar resikonya. Jadi ada juga komplikasi akibat penggunaan ventilator seperti misalnya ventilator associated pneumonia, ya, itu juga punya risiko dan itu juga bisa menyebabkan gangguan nafas sendiri kan. Jadi kayak ya saya akan dijelaskan Dr. Jayanti bagaimana menggunakan ventilator tanpa terkena PAP ya. Makanya semakin begitu obatnya masuk, otomatis bisa di weaning, bisa dilepas ventilatornya, jadi terbebas dari resiko PAP tadi, pneumonia. Oke, itu tadi GBS ya. Adik-adik sekalian, berikutnya miastenia gravis. Kalau miastenia gravis ini juga penyakit autoimun, tapi dia gejalanya sangat jauh berbeda dengan GBS, dimulai dari otot-otot okular berupa ptosis atau diplopia. Diplopia pandangan matanya menjadi ganda. Nah, kalau tadi GBS fokusnya ada di peripheral nerve, kalau miastenia gravis letaknya di neuromuscular junction. Jadi di antara saraf dan otot, namanya neuromuscular junction. Nah, neuromuscular junction itu gambarannya akan seperti ini ya, normal. Tapi pada suatu saat dia ada blokade. Nah, adanya antibody, ya ini juga sama penyakit autoimun, jadi dipicu dengan satu penyakit infeksi sebelumnya, antibody yang harusnya menyerang penyakit infeksi tersebut, tapi karena berkepanjangan, berkelanjutan, ya sehingga dia malah menyerang sel tubuhnya sendiri. Dalam hal ini yang diserang adalah neuromuscular junction di area postsinaptik. Jadi kalau ya ini saraf, ini otot, yang di sini celah presinaptik, yang ini namanya celah sinaptik, kemudian dia menyerang di membran postsinaptik. Di situ ada reseptor-reseptor yang kemudian mudah berikatan dengan antibodi tadi, ya, sehingga dia memblok neurotransmitter asetilkolin yang harusnya sebagai messenger dari saraf untuk berkomunikasi ke otot. Kalau messengernya saja hilang, bisa gerak nggak ototnya? Ya enggak, karena si otot ini nggak dapat perintah nih dari saraf, ya, karena asetilkolinnya diblok. Jadi terjadilah kelemahan pada anggota gerak. Yang paling kelemahan pada otot, ya. Otot yang paling mungkin terkena, yang paling mudah terkena itu otot-otot okular. Jadi ptosis atau diplopia. Pada kasus yang lebih berat, nah kalau miastenia gravis itu tadi kan jauh berbeda dengan GBS. Kalau miastenia gravis, dia mulainya dari okular, kemudian ke bulbar. Selamat siang dok, Dr. Jayanti ya. Tadi akan memberikan materi melanjutkan dari saya. Kalau miastenia gravis mulai dari otot-otot okular kemudian ke bulbar, ya, ke bulbar dulu, jadi kesulitan untuk menelan, kesulitan untuk mengunyah, kesulitan untuk bersuara. Kalau ngomong seperti ini intonasinya makin lama makin hilang, ya, makin jadi ada fluktuasi, kesulitan untuk berbicara. Yang nanti kalau misalnya itu tidak membaik, semakin berat maka akan ke anggota gerak, kelemahan anggota gerak. Jadi kesulitan untuk bergerak, kesulitan untuk berjalan, ya, terutama pada area yang otot-ototnya besar, proksimal. Nah, itu ya. Jadi mulai ini justru dari area kepala ke ekstremitas. Ya, kalau tadi GBS kan dari ujung-ujung distal naik ke atas, ascendere. Nah, pada keadaan yang lebih berat maka bisa terjadi krisis. Ya, kenapa? Karena otot-otot yang terkena tidak hanya otot okular, otot bulbar, otot general, tapi juga sudah otot-otot pernapasannya juga terkena.
sehingga terjadi krisis miastenia. Ini beberapa pemeriksaan sederhana yang bisa digunakan untuk mendiagnosis pasien kalian dengan gejala awal yang sangat ringan tadi, awalnya ptosis atau diplopia, itu merupakan suatu penyakit miastenia gravis atau bukan. Ya, ada Wartenberg test, ya, ini kemudian itu ya, ini sederhana ya. Coba diminta untuk difiksasi saja matanya ke atas. Ya, selama beberapa detik, kemudian setinggi 30 detik selama 60 detik, kemudian perhatikan terimanya. Ya, kelopak mata itu tambah menyempit, menunjukkan ptosis tidak. Maka kalau ptosis ya ini secara pemeriksaan fisik, secara klinis berarti positif. Nah, pada miastenia gravis ada dua krisis yang gejalanya nanti sama-sama dyspnea, ya. Tapi penyebabnya berbeda. Kalau krisis miastenik itu akibat dari penyakit MD-nya tadi, ya, dari natural history of disease-nya dia berkembang menjadi penyakit krisis miastenik. Tapi kalau satu lagi krisis cholinergic ini agak berbeda karena obat yang diberikan kepada pasien dengan miastenia gravis itu acetylcholinesterase inhibitor, ya, contohnya pirigalstigmin, nama dasarnya mestinon. Nah, akibat penggunaan obat tersebut terlalu banyak, kadang pasien suka mengkonsumsi sendiri biar cepat sembuh kan, tapi justru itu menyebabkan intoksikasi, ya, sehingga terjadi krisis cholinergic. Ini biasanya akibat over medication. Gejalanya berbeda, ya, dari beberapa karena saraf yang tercetus juga berbeda, sehingga harus diidentifikasi sebenarnya pada saat pasien dengan MG datang ke UGD dengan dyspnea itu masuk ke krisis apa, miastenik atau cholinergic, ya, identifikasi dulu. Tapi sebenarnya tata laksananya sama, butuh ventilator, ya, kemudian stop obat acetylcholinesterase inhibitor yang digunakan, dan kemudian berikan obat-obatan imunoterapi. Obat imunoterapinya sama seperti obat GBS tadi, ya, dengan menggunakan IVIG atau plasma exchange. Tapi tetap butuh ini, ya, ventilator support. Jadi mungkin akan banyak dijelaskan sama Dokter Jayanti, ya, terkait dengan menggunakan ventilator. Yang jelas diagnosis harus tegak, jadi, ya, apakah itu tadi GBS, miastenia gravis, miastenia gravisnya krisis miastenik atau krisis cholinergic. Kemudian diberikan terapi kausatifnya. Kalau dia memang autoimun, maka berikan obat imunoterapi. Oke, mungkin demikian kalau terkait penyakit-penyakit neurologi yang bisa menyebabkan dyspnea. Jadi kesimpulannya, ya, Dek, penyakit neurologi yang bisa menyebabkan gejala, ya, ingat ya, dyspnea itu adalah gejala, itu bisa akibat dari saraf pusat atau saraf tepi yang kemudian mengenai otot-otot diafragma. Kemudian gagal napas pada penyakit neuromuscular disease paling sering adalah Guillain-Barré syndrome atau miastenia gravis. Tapi ada lagi tadi yang lain, contohnya muscular dystrophy, ya, ingat ya, bentuknya skoliosis atau ALS, spinal muscular atrophy. Jadi penting bagi kita tenaga medis, ya, untuk waspada terhadap penyakit gangguan nafas yang juga bisa disebabkan dari penyakit neurologi, ya. Jadi kan besok kalau jaga UGD, ya, terutama karena kan airway itu kan termasuk yang emergensi, pasiennya pasti datangnya ke UGD. Dari pasien datang dengan sesak nafas, jangan lupa bisa juga disebabkan karena penyakit neurologi. Biasanya kuncinya adalah ada defisit neurologis yang menyertai, ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan dyspnea sebagai komplikasi penyakit neurologi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Kalau tidak ada, mungkin Dokter Jayanti, silakan Dok. Berikutnya Dokter Jayanti akan menyampaikan materi. Udah nyala. Modal. Jadi Rifana ya? Gimana? Dokter Jayanti. Dan Zir. Model kerudungnya. Mana itu sih Pak? Siapa sih? Ada, ada yuk. Bimbingan skripsi. Absen dong. Surau. Banget. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dingin-dingin, siang-siang, kan enak banget seperti itu ya. Baik, tapi saya mesti menyampaikan nih, karena kalau tadi disampaikan dari segi penyakit sarafnya, sekarang tata laksana yang kaitannya nanti dengan drips flu, ya kan? Kalau sesaknya cuma dikit-dikit aja, mungkin nggak apa-apa ya, biasa aja. Tapi masalahnya kalau yang drips flu, sesak nafas, yang kemudian dia gagal nafas, yang prosesnya itu kadang-kadang bisa cepat sekali tuh. Nah, itu yang buat kita nih lini depan tenaga kesehatan kan. Kalau nanti kalian jadi dokter nih, wah semua orang expecting you much. Kamu bisa bantu mereka gitu ya. Padahal waktunya sangat terbatas. Pernah lihat orang sesak nafas? Nggak pernah. Pernah? Kalau kalian lari ini dari tanggal lantai 1 sampai ini tadi nggak ada terlambat ya. Ini sampai sakit lu nggak? Ya, tapi kan kondisi kan baik-baik aja tuh. Nah, tapi kalau pasien yang nanti sesak nafas, sakit flu yang sampai gagal nafas, akhirnya apa biru, pernah lihat biru, kebiruan orang yang nggak nafasnya nggak kurang oksigen, sampai gagal oksigen. Nah itu bahaya banget. Sehingga waktu sangat berpengaruh nih. Gimana kita, misalnya, saya bisa bantu untuk nambah oksigen, tapi nanti ngambil oksigennya jauh, kasih dulu berapa hari, nggak dapat, ya, apalagi nggak ada nafas nanti. Baik, nah ini ya, jadi nanti learning objektifnya adalah tadi yang dari neurology department tadi itu, kemudian kalau yang dari anesthesia department ini adalah understand neurological disorder potentially leading to distress respiratory complication. Kemudian yang kedua, understand the early signs and symptoms of respiratory problems. Ya. Kemudian karena nanti pasien datang itu nggak pakai tulisan di sini. I'm distress respiration. I'm respiratory failure. Enak banget, memang cek GPT ya. Langsung semua serba AI. Enggak. Kalau di luar sana tuh klinis tuh penting banget. Kemudian yang ketiga, understand the initial first aid and management. Ya. Kemudian understand the referral procedure for neurological disorder patient with respiratory distress. Jadi nanti nggak boleh lagi ada usaha merujuk. Stop, saya nggak bisa nih ke pasien ini. Aku pesenin online nggak boleh. Ya jadi nanti ada tata caranya. Untuk merujuk pun kan itu ada tata caranya. Baik. Respiratory problem. Yang pertama adalah respiratory distress. Beda lagi nanti dengan respiratory failure. Oke, kira-kira berat yang mana? Jadi yang failure. Apa yang disebut, yang dimaksud dengan respiratory distress sama apa yang dimaksud dengan respiratory failure. Kita lihat di situ respiratory distress adalah combination of subjective sensation of dyspnea. Jadi sensasi subjektif. Jadi pokoknya apa yang
dirasakan pasien ya, entah itu difficulty or discomfort in breathing, dia bilang nafas. Walaupun kayaknya dia baik-baik aja gitu ya udah itu disebut dengan respiratory distress with objective sign that indicate the presence of breathing difficulties. Tapi ada loh, ada tambahan tadi di belakang kalimat. Tapi ada tanda-tanda objektifnya. Kalau dia sesek, nafas, distress, respirasi. Contohnya apa? Kebayang nggak kira-kira? Dia kasih sign badan pasien itu tadi tanda-tanda objektif. Ada yang tahu dua? Karena kan slide ini kan slide semester lalu. Jadi harusnya udah balik aja. Ada yang tahu? Kenapa? Nah, 1 menit boleh? Dan cepet ya? Apa lagi? Kenapa? Oh, betul. Robert dia pakai otot bantu. Karena kalau kalian tahu perhati ini, teman-teman kalian sebelah kalian tuh nafas gak sih? Oh, nafas. Tapi mereka ngerasa nggak nafas? Kan nggak pakai otot bantu. Semuanya tampak baik-baik saja. Otot-ototnya juga yang nggak lebay-lebay amat, kan? Tapi ketika mereka terjadi, ketika ada distress respirasi, pernah lihat pasien yang Bagus banget. apa kalian? Coba dengar kok. Bagus banget udah denger. Kayaknya apa kalian apa dong nonton ya? Yuk. Kan ada apa presiden apa kayak gitu ya? Kan pasti ada kadang-kadang ada minggu ke action apa yang ngebayar kangen aja sama kayak Sanmur. Terus dia juga rewel banget minta ke Sanmur. Lo mau Sanmur kan minggu? Nah, udah gue jam 4. Jam 5 kita kesana. Gak mau kita jalan kaki. Gila ya. Masa naik grab? Taruh aja motor di kos kita jalan. Mau gak kau ya? Kemudian apa yang disebut dengan respiratory failure? Respiratory failure occurs when lungs and respiratory muscle are unable to normally deliver oxygen to the tissue, atau setelahnya remove karbon dioksida yang dia merupakan produk metabolisme ya, nah dikeluarkan sama tubuh. Kalau itu gagal prosesnya, itu terganggu dan gagal ya, pokoknya terus terganggu, berat, jadi bisa menimbulkan respiratory failure yang kalian di blog kemarin nih, ya kan? Ada kenal apa? Tipenya ada tipe 1, tipe 2, ada yang kombinasi, kan pembagian juga macam-macam ya kan? Nah, oke. Tuh, jadi ngeling nih sama modul sama blog yang sekarang kan? Dan respiratory failure tidak selalu kelihatan seperti pasien no kan? Kemarin waktu kau lecture yang blog kemarin, ya kan? Bukan berarti gagal nafas itu pasien nggak pakai nafas, nggak ada nafas. Masih ingat kriteria yang kemarin? Apa coba? Gagal nafas. Masih ingat apa? Ini depan-depan biasanya anak-anak pintar ya. Wah. Terus mesti makin belakang makin. Iya. Parah banget. Aku soalnya dulu kalau zaman S1 kuliah di pinggir belakang. Ya nggak apa-apa dong, di dokter itu. Iya. Mau duduk dimanapun jadi dokter juga. Iya. 45, oke. Saya kalau mau gampang ya, kemarin kan 60, berapa ya? Lebih dari 40, gitu kan, PO2 gitu kan. Kalau mau gampang, biar kalau ditanyain begini, pakai angka triple 50 kan? 50 kan? Iya. PO2 lebih 50, PO2 kurang dari 50, kan lebih enak, lebih mudah. Walaupun nanti DGSC kan 60 sama apa gitu ya. Oke. Ya? Nah, Dia yang dipanggil. jadi, begitu pasien ada RR-nya lebih dari 40 per menit tuh. Bayang, kita napas 12, kamu lari begini aja dari bawah ke atas aja, RR-nya berapa tuh? Paling 20, 22, itu aja udah kelihatan begini. Gimana 40 kali? Sibuk banget dia, sehingga ngomong aja, kamu tanya aja marah dia pasti. Nanti. Baik, berikutnya, can be caused by a wide range of conditions that affect the lungs, airway, chest, wall, heart, muscle, and neurological involved in breathing. Lecture kemarin. Jadi intinya slide ini ngomongin apa? Jadi orang penyebab distress respiratory ataupun respiratory failure tidak melulu soal paru ngomongin nafas, paru-parunya bermasalah. Enggak,
nomor saya dulu kan, bisa yang di luar paru. Nah, yang kita diskusikan nanti sebenarnya adalah kaitannya sama penyakit neurologis yang tadi sudah disebutkan dokter. Oke ya? Nih, pathophysiology of neurogenic respiratory failure involve the failure of neural control mechanism yang responsible for breathing. This can occur due to damage or dysfunction at any level. Kayak aku ini ngajar kelas inter atau ngajar kelas regular jadi dan kalau misalnya itu neurologis yang disampaikan tadi itu tuh nggak melulu yang di sentral sarafnya. Tadi bisa ke level mana aja coba yang disarankan tadi. Ayo, belum 5 menit, belum 10 menit loh. Rasanya belum keluar loh. Level di mana aja? Ya, bisa yang dari sentral, spinal, motor neuron, sampai apa lagi? Apalagi peripheral bisa? Bisa, ya, sampai ototnya bisa? Bisa. Ya, neurologis yang entah di mana dia ini, itu bisa bikin atau mempengaruhi fungsi respirasi. Ya. Kemudian nih, yang slide semester kemarin nih, kan blok kemarin. Ya, ini tuh semua. Bahkan kamu ada masalah sama sirkulasi nih, masalah dengan jantung, bisa bikin sesak napas kan? Distress respirasi dan respirasi. Nah, ini adalah early sign and symptoms of respiratory. Kalau kita main quiz, dari sekian tadi yang terjawab cuma berapa coba? Jelek dong skornya. Jadi, ada shortness of breath or difficulty breathing. Disebut dengan dyspnea. Jadi nafasnya pendek. Kemudian ada apa? Bisa yang disertai dengan kemudian wheezing or whistling sound when breathing. Jadi kayak ada suara Oke, berikutnya ada tightness in the chest. Rasa apa? Kayak bebas. Oke. Kemudian rapid and shallow breathing. Oke, fatigue and weakness. Ya, masih capek nanti kamu. Kemudian inability to exercise at your usual level. Tadi lah, dia sibuk buat nafas. Masa kemudian padir. Ekstrim banget ya contohnya. Baik. Kemudian gluten or tulips or fingernails. Jadi itu tanda-tanda kalau pasien itu mengalami terjadi cyanosis. Cyanosis itu kebiruan. Paling cepat ketahuannya di mana? Di bibir. Saya pernah ceritakan. Makanya kalau pasien-pasien saya kan backgroundnya anestesi nih, pasien mau dibius nih. Kalau pasien mau dibius, ya kan, dia datang dengan cantiknya, pakai lipstick, tebel banget. Itu saya kalian biasanya kesel. Hapus, bukan duit. Tapi apa? Kita memang punya monitor saturasi oksigen. Tapi antara monitor saturasi oksigen sama apa yang ditunjukkan sama bibir dia ketika dia kurang oksigen bingung berubah warnanya. Itu dua mana? Tapi kalau yang finger itu tadi, itu sih dia nggak terlalu, kalau perubahannya nggak terlalu, tapi yang paling sensitif itu tadi. Oke ya. Kemudian frequent respiratory infection yang bisa jadi itu, kemudian reduced appetite and weight loss. Dia tapi melalui nggak pernah. Ini manifestasi dari pasien dengan respiratory failure. Severe practice. Jadi prinsipnya begini, orang sesak napas badan kita tuh kalau ada masalah dia langsung bikin perintah membuat kompensasi. Pasti ada perubahan di situ. Yang mana upaya kompensasi itulah yang sebenarnya harus kita tangkap sebagai warning. Nggak ada apa-apa kok dia sakit penuh ya. Nggak ada apa-apa kok dia nadinya terus naik ya.
Karena tubuh kalau misalnya kayak pasien ini ya, respirator entah apapun penyebabnya, apalagi kalau ada gangguan neurologis nih, respirator distress, kebutuhan oksigen kan tetap, dia kasih sinyal ke otak. Untuk apa? Meningkatkan respirasi rate. Wah, dia nambah, perintah lagi. Wah, nggak bisa, nggak cukup. Breathing-nya jadi yang lebih hebat lagi tuh. Oke, apa lagi? Simpatis, heart rate naik. Itu juga iya, simpatetik overdrive. Itu tanda-tanda tubuh kita lagi kompensasi. Nah itu, setiap perubahan klinis itulah yang kasih jadi sign di kita, ya. Selain manifestasinya ada stridor, kemudian penggunaan otot-otot tadi, otot-otot tambahan pernapasan, phonation inability, jadi dia nggak bisa ngomong karena dia kasih kos kaki, kasih nafas. Ya, itu pun dia dengan meningkatkan respirasi rate-nya pun dia nggak cukup tuh. Jadi dia menderita banget pokoknya kalau sesak. Ada yang punya sakit asma? Nanti ini tuh iya atau pernah lihat? Kan kalau pas kamu tuh, susah banget buat nafas kan? Menderita tuh. Kemudian letargi, decreased consciousness. Nah, kenapa itu menjadi sign? Intinya kalau oksigen itu nyampe ke sel-sel semua, ya, itu nggak cocok jadi pelukis. Kalau perfusinya ke otak bagus, berarti saya apa? Kesadaran full. Totalnya 50. Ya nggak sih? Tapi kalau ada gangguan di situ, kalau ada nafas, nah kita bisa lihat perubahan kesadarannya. Oke? Ya, itu bagian yang manifest gejalanya gitu ya. Kemudian paradoxical respirasi, cyanosis tadi sudah, kemudian simpatetik overdrive. Berikutnya, nah, tahu nih, udah tahu sign-nya. AGD bisa tahu? Bisa kalau ada AGD, tapi biasanya kalau nggak ya itu pemeriksaan tambahan ya, membuktikan aja. Tapi harusnya dari awal klinis itu kelihatan kalau orang pasiennya ya respiratory distress sama Adidas. Nah, tata laksananya, kalau kita ngomong tata laksana, pada kasus emergensi, gitu ya, itu tuh ada 2 macam. Apapun ABC, airway, breathing, circulation, ABCD ini, kemudian tata laksana, definitifnya, dicari penyebabnya, ya kan? ABC yang kita kerjakan ini, airway, breathing, circulation, positioning, encouragement, call for help, CPR kalau pasienmu sampai cardiac arrest. Tapi belum nonton yang satu. Semua pasti gituin. Ada yang baru. Tapi yang tata laksana definitifnya. Gak tahu yang berapa. Bioskop ada semalam. Mau suruh bawa nonton. Nonton ya. Yuk, nggak usah ngedim Paris. Penyebabnya autoimmune disease. Apa dong? Gimana ceritanya gue nggak tahu. Infeksi. Suap gitu loh. Kalau itu penyebabnya trauma kecelakaan nih, trauma medullospinalis nih. Terus kayak cara nyembunyi-nyembunyiin pakai karet. Oh tahu deh kenapa lewat. Iya nggak sih? Tapi sambil Itu menunggu di definisinya coba kadang temennya tetap gitu ya. apa yang kamu kerjakan? Ini Nanti dia gini, atau di sini. pasienmu itu tetap butuh Ini ada semalam. oksigen. Nggak bisa yang sudah tunda nggak bisa disimpan. Kemarin dia kebetulan seminggu yang lalu dia nyetok oksigen dalam tubuh dia banyak betul. Nggak bisa. Kayaknya beda deh Ya, anggotanya. Kok jadi ini apa yang kita kerjakan? Assessing the Baru ya, airway. Pastikan bahwa airway-nya terbuka. Tahunya kalau airway terbuka apa? Nanti malam. Nggak ada suara tambahan. Kalau nggak suruhnya buka mulut. Emang ada kelihatan Iya, gue benda pernah asing lihat. di situ. ada 4 dan ini gue lupa siapa. Ya kan kalau pasiennya penurunan kesadaran, kadang-kadang lidah dia pun bisa jadi sumbatan. Oke? Nah kalau ada sumbatan, ambil sumbatannya. Suka deh. Kalau sumbatannya lidah, ambil lidahnya. Betul? Enggak. Perbaiki posisinya. Kalau perlu kan pasang orofaringal kan? Opa. Kemudian breathing, cek. Pasien masih nafas nggak sih? Oh masih nafas. Ngecek pernapasan itu juga butuh jam terbang. Oh dia nafas. Tapi kadang-kadang kalau yang batasnya tipis nih antara nafas dan tidak nafas, nafasnya tipis, kecil-kecil lagi. Berani penuh lagi. Jadi
rate nafasnya lama nih gitu. Nafas nggak ya? Nafas nggak ya? Padahal yang begini-begini mesti cepat kita assess ya. Tadi Kemudian, nah kalau memang dia tadi kurang, bisa merecord dulu. ada gangguan pernapasan di situ, Kayak sekarang bisa kita semua. beri tambahan Ini juga bisa. oksigen. Tinggal nanti cara pemberian tambahan oksigennya bagaimana, pakai alat apa, nanti ada di slide berikutnya. Kemudian C, circulation, apa yang dicek? Apa yang dicek circulation? Kalau ngomongin sirkulasi ke apa? Tadi jantung, sama bagaimana jantung masih berdetak atau enggak, sama kualitas jantung itu memompahkan darah sampai ke perifer. Jadi akan kelihatan apa? Oh my god, Kalau jantung masih 8%. berdetak ada detaknya. Kemudian yang kedua, pressure-nya. Kemudian kelihatan sampai perifer. Apa yang kelihatan? Terus di sana aja lah. Hah? Kuat di sini, kuat angkat nadinya. Sama apa lagi? BPK? Boleh. Sama apa lagi? Perfusi bagus kan? Kalau BPK kan? Otak di mana? Kalau perfusinya bagus? Sadaran, ya kan? Pokoknya kemana dia mengalir, kalau dia perfusinya bagus, ada pertukaran oksigen di situ, dia fungsinya bagus. Deteksi jantung dan dampaknya outcome bagaimana jantung itu menyelesaikan melaksanakan tugasnya. Kemudian yang berikutnya positioning. If conscious, have the person into a comfortable position that makes breathing easier often sitting up. Ya, orang kalau sesak nafas biasanya posisinya di mana? Tiduran. Supaya tiduran? Apa malah Iya. ngurut? Bukannya posisi Harusnya. Dia biasanya apa? gini, tripod. Kalau sesak begitu biasanya enaknya itu pasti Seharusnya. Mm-mm. Enggak, orang kalau sesak gimana biasanya? Tiduran, gue jawab. Bu, tiduran sebentar. Gak mau dia. Kalau begini tambah sesak. Tripod. Ya. Oke, kemudian encouragement, calm and reassure the person which can help reduce panic and ease breathing. Ya, tenang ibu, tenang. Padahal yang panik kalian. Aku kalau dapat pasien yang sakit penuh, yang gini heart rate naik, yang pokoknya yang gawat-gawat begitu, di depan kalian aja tenang. Padahal habisnya apa yang bisa kerjain. Jadi kita action apa di situ udah mikir panjang nih. Kalau ini gagal, saya mau apa, ambil apa, perintah apa, itu udah ada plan apa yang Oke. Enak sih jadi pembimbing. Ini kemudian control head dalam situasi emergency jangan suka bekerja sendiri. Selalu call for Alvin head katanya. karena memang banyak yang dikerjakan dengan waktu yang sangat Ih, parah banget terbatas. pengingat sih, padahal. Kemudian CPR kalau pasien itu enggak Gue nggak sakit nafas, hati. apalagi kalau enggak ada Ih, parah banget. nanti ada plus yang pegang sini plusnya. Oke, langsung CPR. Masih ingat ilmunya CPR? Pembimbingan lagi. Masih Gue dong. pembimbingan lagi. Oke, berikutnya, nah ini manajemen distress respirasi. Ya sebenarnya bagian secara lengkap itu ya nih Jangan tanya. ya. Nah sekarang kita dari atas distress respirasi. Kak, kemarin. Ya, maka yang kita Aku kerjakan nanya dia. adalah primary Karena gue tahu dia management. Kita PK. cek assessment adanya obstruksi jalan nafas. Kamu sih selesainya. Kemudian ada nggak? Oh ada. Dia Oh nggak nggak bisa. ada. Dia Atau kalau baru misalnya ada. sudah berikutnya. Benda padat apa benda cair? Benda padat kalau kelihatan bisa kamu ambil. Benda cair Kayak kamu siapa buat lo suction. talos. Kalau punya suction, kalau punya suction gimana? Pakai kayu. Kayu. Kirain kayu. Pakai kayu gimana ya? Gimana ini? Alvin kan. Susah ya. Kalau pasien nggak sadar, Sorry, tunggu. posisi. Temen gue Mainkan nggak? posisi. Gimana posisinya tadi? Oh ya gue tahu. Iya kan? Kalian mau makan es krim enggak? Enggak mau ngerjain podcast. Enggak beneran gue mau ngerjain podcast ini. Semua Saya mau semuanya. es krim enggak? Baik, kemudian berikan suplemental oksigen setelah patensi RNA. Oke, Angin baru sakit, kasih mungkin. oksigen, ya. Sakit kan. Terus kemudian assessment sirkulasi. Oke. Ini ngapain? Oh, ini Mau tadi. ngajak makan es krim dia. Tanda obstruksi apa? Ya, muncullah Gak punya suara-suara temen ya tambahan. katanya. Ya kan? Di sini,
ada Jadi beda obstruksi. lagi. Ah, ya. Sumpah Jen yang Suara, ngomong ada aja. suara nggak? Nggak ada. Bedanya sama orang nafas normal? Nggak ada suara juga? Hah? Aja lagi Oke, lupa. sama apa lagi? Pengembangan dada? Mungkin di awal-awal ada tuh. Ada apa deh? Obstruksi itu kan. Agama Yang juga jelas, tuh ya. yang Kayak satu Jen. effort banget itu. Masa dong, bisa nafas kayak orang coki. Oke. Berikutnya, ini sudah tanda-tanda obstruksi jalan nafas. Kemudian ini call for help ya. Nah ini tadi yang kita lihat call for help yang jelas itu. Oh kayak ini saya inspirasi call for help. Jadi call for help ini jangan nunggu pasien cardiac arrest baru call for help ya. Nah kemudian ini ada cek lagi ya. Kemudian baru kita ke bawah. Nah, oh ini masih cuma bisa ya. Nah, tinggal ini pada saat kita ketemu sama pasien dengan tanda obstruksi jalan nafas, ya kan? Oke. Bebaskan. Sama kalau memang kan tidak bisa nih pasien dengan kesadaran kemudian ini perlu kepikiran, kita pikirkan perlu terindikasi untuk intubasi atau enggak. Intubasi tahu ya? Masukin pipa ke dalam. Tahu dong, nggak berhasil gue. Supaya patensi RW-nya clear tuh, diamankan ya. Gila-gila sih buat Mami. Nggak tahu. Berikutnya, nih, ya. Apakah kemudian setelah ABC kasih patensi RW oke, kasih oksigen, kemudian cek lagi pasiennya, apakah pasien ini bernafas dengan adekuat atau enggak? Masih distress respirasi berat kah? Gitu ya. Oh enggak, kalau enggak ya udah, itu aja. Ini sambil di monitor, evaluasi terus nih, karena dia nggak tahu ya, stress respirasi. Jangan yang kemudian, oh baik kok, pulang aja deh Bu. Kita belum cari penyebabnya tadi, harus sampai cari penyebabnya untuk ditangani penyebabnya. Karena apapun, kalau penyebabnya nggak ditangani, ya sebenarnya gratis ternyata. Oh udah kita pulangkan, kasih oksigen enakan dikit, nggak bisa. Bisa berapa, tahu nggak durasi orang sakit ischemia gratis? Masuk ICU bisa sebulan, 2 bulan. Belum lagi kalau dapat bonus infeksi nosokomial, dapat pneumonia lah, dapat sepsis lah, sama amat kan? Oke, Ada artinya. gitu ya. Kemudian kita lihat, jangan-jangan kasih oksigen manual tadi itu kita reses lagi loh, kok pasiennya ya, berarti mungkin dia perlu tambahan. Kita mesti mau advance ngasih oksigen, pakai apa? Coba pakai non-invasive ventilation. Kayak apa ya? Nanti kita lihat. Atau sekalian terindikasi untuk intubasi nggak? Kalau memang jelas indikasi intubasinya, ya udah intubasi. Masuk algoritma RD. Tapi kalau NIT, mari kita coba. Ya, kasih NIT, kemudian sambil ini dilanjutkan. Setelah kita berikan support ventilasi tekanan positif dengan bed mask, dengan oksigen 100% ini tadi ya. Kalau ini gagal baru ke NIT. Oke, terus kemudian sambil lihat secondary manajemennya. Kita coba di pasien udah kasih oksigen. Kalau mungkin kalau di sebelah sini jadi intubasi. Selesai? Belum. Karena kita harus cari penyebabnya untuk ditangani. Itu siapa gitu? definitifnya. Si emang cowoknya. Makanya perlu Itu secondary Ini udah management. cowok baru. Oke, nih secondary manajemennya apa? Nih, lakukan apa ini lanjutan resusitasi, lakukan pemeriksaan fisik menyeluruh head Gue kira adanya to Terus aja kayak skill. ya. nanti. Oke, kemudian anamnesis, lalu anamnesis gitu ya, pemeriksaan fisik ya, ya cek kalau perlu tambah pemeriksaan perutnya kalau untuk kaitannya sama oksigenasi, analisis dan darah ya. Oke, kemudian ketemu nih, apa ini kemungkinannya? Berarti itu masuk ke dalam nafas tipe 1, tipe 2, atau mungkin penyebabnya Enggak, tapi kirain aja. ya. Begitu ketemu terapi definitif sesuai penyebabnya. Ya, emergensinya jalan, di kita juga tetap proses untuk mencari penyebabnya. Oke, nih masih sudah dapat belum sih? Juga ya. Intubasi.
Tapi dia makan bisa berapa menit kalian nanti intubasi? Masih yang Kalau siang anak makan kan suka ada kijago, lomba kan emergency begitu kan, siang-siang di makan rumah sakit kijago. suka dilombakan nggak sih? CPR, intubasi nggak sih? Apa sih? Enggak. Dia makan kijago kan, kata lo iya. Tapi siang nggak siap, sorry. Karena cirinya itu Ya, terus kenapa kalau siang apa sih? pasien emergensi dengan lampu Kira penuh. dia Gimana caranya kita Enggak. cepat Bukan, mengintubasi, ya kan? Tapi kondisi emergensi Enak banget kan gue kadang-kadang ngeliat SG-nya langsung kangen-kangen nggak boleh dengan atau kijago. resiko mesti hati-hati nih Si ngerti? jeruk Karena itu pasien itu ada. dengan tekanan Udah intrakranial tapi habis tinggi, minum anjir. dengan Ya, tekanan ini udah malas intraokuler tinggi, tekanan intraabdominal yang tinggi, yang kalau kita asal-asalan kasar ngerjain intubasinya takutnya apa? Nambah berat tekanan intrakranial. Kalau tekanan intrakranialnya udah tinggi kita, intubasinya terlalu bersemangat nih, banget tuh. Beli apa ya di akibatnya? Sunmore? Hernia bisa nggak? Ini yang bukannya menolongin, nolongin ini ya, mau mengenyangkan pemberitaan. Kejam. Baik, ya, intubasi, baik, kemudian ikut senang-senang juga. Oke, invasif itu jelas yang biasa kita ini ya. Invasif yang kalian lihat, Dia nggak ventilasi, foto lagi. habis diintubasi di connect sama mesin venti. Mesin ventilator itu juga speknya banyak, kayak handphone. Spek yang sederhana buat emergensi. Iya, emang kita satu ngikutin model dulu aja. terus ke Sampai yang canggih banget harganya MM-an. Walaupun di mahal, Restless. nggak ada orang kaya yang pengen punya mesin ventilator ya. Itu. Jadi Makin mahal, speknya makin Pasti bagus. nggak jadi. Karena kalau Gue nggak jadi makan es itu krim. biasanya dia hanya kontrol Gue makan ventilasi apapun kondisinya bagaimana, pokoknya mesin itu ngedrive 15 kali per menit, volume tinggal sekian, oksigen nggak bisa diatur, pokoknya full aja begitu. Tapi kalau ventilator yang canggih, yang banyak speknya, bahkan mesin ventilator itu dia bisa detect setting yang automated gimana gitu ya. Oh, dia triggernya munculnya segini. Padahal normal untuk berat badan harusnya triggernya ada sekian, keluarnya volume tiga yang dia tarik, misalnya dia masuk punya nafas spontan, butuhnya sekian cc. Ini dia cuma sekian cc. Oh, nanti mesin akan otomatis menambahkan, nggak cuma menambahkan, menyesuaikan sama tarikan nafasnya si pasien. Canggihnya begitu. Bipop, bipop. namanya sipet. Nah, makanya Bipop. makin ini speknya makin mahal ya. Bim-bim. Nih, kemudian yang non invasif, tapi ada juga yang Cipet. ventilasi tapi non Cipet tuh invasif. kan? Pakai apa nih? Iya. Kalau yang kalian sudah tahu kan nasal kanul nih. Apalagi yang kalian tahu? Nyimeng. NRM. Oke, invasif atau nggak invasif? Ini Nggak invasif ya. Dua, cuma Nyimeng tuh tereng ya. kekurangannya apa? Kalau NRM sama lagi fly gitu. nasal kanul, Nyimeng dia. dia hanya Lu kan memberikan sering ngomong kayak ini nyimeng gitu. Siapa? apa? Iya. Ekologinya bisa tinggi kalau yang NRM, tapi dia hanya bisa memberikan volume. Dia volume juga enggak sih sebenarnya. Dia menghasilkan itu tinggal tarikan nafasnya pasien. Dia bisa ambil berapa? Tapi kalau kita pakai yang CPAP, DPAP, APAP, HP, HFNC, Epep. kita bisa di situ tuh Epep. ada hanya bisa ngasihkan pressure yang bisa diatur selama satu siklus pernapasan atau inspirasi di akhir inspirasi di akhir ekspirasi, atau dia hanya menambahkan ini automatic positive airway pressure. Jadi intinya semua ini tuh ada kekhususannya. Jadi tidak sekedar kalau NRM kan cuma hirup aja oksigen kaya konsentrasi yang tinggi kalau NRM ya. Tapi dia nggak bisa bantu apa-apa, cuma selain ini aja. Nah kalau pasiennya alveolusnya kolaps, misalnya nih kayak COVID kemarin kan, dia kan cenderung peradangan yang dia nggak buka alveolnya. Kalau cuma NRM aja, kebuka nggak efektif sehingga. Nah pilihannya non invasif atau invasif. Kalau invasif, wah
Siapa tuh kena Betul banget ini ya, ya. ya. Mesin operasi, sedasi dan lain-lain. Beneran kayak tulang ayam. Kan mesin ventilator, pasien mesti tidur. Aduh, ini Kalau nggak tidur, pasien itu apa? nanti satu. Kepala Tapi kayak ini begini, ini tadi. terus nafasnya nggak sinkron sama mesin, karena dia punya nafas sendiri, pasti panik, nggak nyaman buat pasien. Mau coba? Nah, itu. Nah, kalau yang non-invasif ini, nggak perlu sampai ya intubasi nih. Tapi dia cukup device dari luar kayak begini nih. Tinggal alatnya aja yang berbeda. Sampai sini oke? Oke. Akhirnya ada yang notice baju kita mirip. Kau tuh kembali lagi ke slide Sama ini. juga mirip Nah, mirip waktu COVID Mm-mm. ini jadi populer banget. Karena bunga-bunga. Penggunaan Tapi kalau utama aku yang juga mana? pakai celana krim udah mirip apa? AFN. Mesti gue krem juga. Kok tahu? Tapi nggak nyambung ada krem. Sama jadi volunteer. Hijau. Ini hijau. Waktu COVID. Walaupun beda. Kenapa populer? Yang penting hijau. Nah, buang masuk. Mesin ventilatornya terbatas karena mesin ventilator itu, kata pemerintah kita turunkan, kita belikan mesin ventilator semua, oke, pokoknya di rumah sakit sudah mahal, nanti saya pakai. Karena apa? Untuk mesin ventilator butuh sumber oksigen. Colokannya cuma berapa? Yang ada di kan, kalau di bed ICU itu kan kalau yang sentral ya colokannya cuma ini satu untuk satu bed. Satu. Nggak bisa yang masih banyak nih, masih lagi zaman COVID kan di mana? SMA di rumah dong. Kebanyakan pasien datang di saat kita tuh nggak cuma ICU penuh, itu di UGD tuh ya Allah banyak banget, belum bisa masuk datang penuh, Udah masih semua gagal nafas, 14.30. bingung kan? Nah akhirnya dia masa Selesainya diintubasi semua, 14.30 kalau habis intubasi itu ngapain? Nggak bisa kan? Oh iya. Iya. Nah, akhirnya waktu itu terus oke, kalau gitu jangan dikasih hanya mesin ventilator, tapi apa? Oh ini ada nih pilihannya, non invasif kasih HFNC. Udah nggak ada yang Masalahnya datang berikutnya apa? Problem berikutnya, ya? Oksigen, kenapa? Lagu itu terus. Oksigennya kalau kita mau pakai non invasif butuh pressure, butuh volume yang lebih besar, tekanan lebih besar. Sehingga apa? Satu tabung. Ini nggak ditunjukin di depan kelas kan? Nggak Sementara ditunjukin. zaman dulu, zaman COVID, oksigennya banyak, oksigennya Tiba-tiba kita doang yang bikin podcast. Terus produksinya kan segitu aja. Maksudnya banyak, semua rumah sakit teriak-teriak minta oksigen. kalau yang bikin podcast kita doang tuh bisa Oh jadi ya, kacau banget waktu itu. sebenarnya sesimpel Pas PDD itu tuh, bikin tadi itu konten tuh, buat pernah ya apa? dan Betul-betul puisi aja sih. habis datangin dari kota lain, butuh waktu 12 jam baru datang, pokoknya bawa tabung oksigen. Kalau di rumah sakit yang lain semua juga butuh, mereka juga dia tahu karena mereka punya pasien sendiri kan. Nggak mungkin sosial terus dia sendiri sekolah sendiri kan enggak. Nah itu sampai, lagi habis, 2 jam lagi habis, wah paniknya. Belum ya situasi ini oksigen. Oke, ini berikutnya sehingga nanti ya pasien kita cek dulu nih stres respirasi berat atau enggak. Kalau enggak maka terapi oksigen yang kayak biasanya yang kita tahu ya, kanul, NRM ya, ada non rebreathing, ada rebreathing mask ya. Berikutnya, nah kalau yang berat nih kayak gini nih, misalnya ada ini maaf slide ya, yang udah di slide kita kemarin mau ya sih. campur tangan. Ini ya, hipoksemik respiratory failure ya, cek AGD-nya, Aisyah udah pindah. kasih oksigen Aisyah. tambahan. Tambah baik nggak sih? Oh tambah baik nih. Oh mungkin penyebabnya Mantan gitu. PQ ventilasi perfusi mismatch. Kemungkinannya penyebabnya ini. Kalau enggak nih, Jadi ada kita perbaikan. booster Oh mungkin dua. karena shunting. Shuntingnya apa aja nih? Satu. Kemungkinannya karena ini aja. Cari cek satu-satu. Paling gampang yang terakhir yang barusan bisa transfusi ini lagi proses transfusi. Jujur Nah, kan kurang tahu. oh ini kayak ada masalah ini jelas banget nih, Dari kan, anak-anak ya. CFA gue. Oke, apa ini? Nengok. Alveolar itu kalau analisis darah itu ada AADO 2 ya. Kalimantannya itu atau apa ya? Tapi kalau itu Dia mikirnya AADO normal, ya udah bisa bisa jadi lihat karena kalau ini ibu kita pakai cek. jas nanti aja. PCO2 nya gimana? Dia Naik masih nih. dia Oh, pakai cek. kedua nih. Ya. Dia Kalau udah enggak, diagnosis mungkin kalau karena orang ini sakit loh. udah Apa? dokter Konsentrasi dia oksigen nih. Jadi cuma ada di cuma ya. sakit dia Iya, bilang ya.
Oke, ini begini. Nah, kemudian kalau yang tipe tapping. Ngomong-ngomong udah habis belum waktunya? Guys, kenceng banget pas. Oke, kemudian kalau yang hipercup nih, kita lihat nih problemnya di mana? Nih, ya. Oke, ini penyakit-penyakitnya sehingga kemudian tata laksana sesuai dengan yang dikuliahkan tadi. Oke, baik. Nah, berikutnya A, B, C sudah oke. Cuman di tempat kamu tuh, tempat kamu isip nanti misalnya nggak ada ventilator misalnya, kemudian nggak ada ICU-nya. Masa pasien kamu rawat di IGD atau dirawat di bangsa, nggak bisa, sehingga kamu perlu merujuk. Nah, dalam merujuk itu juga ada beberapa tahap, ya. Tetap yang dilakukan tadi ya, assessment itu tetap yang dikerjakan secara periodik ya. Konteks emergency, oh ini maksudnya kalau ketemu di lapangan kali ya konsepnya ya, settingnya ya, ya nggak sih? Ya, immediate assessment, kontak emergency service, kemudian Pernah ditanyain aku di kedai ceria tuh apartemen kayak gitu. Terus gue bilang kan pengen ambilin barang-barang di mall, terus mereka nganggep gue pencuri. Komunikasi itu siapa? Apa ya? Rumah sakit yang mau itu juga? Oke. Soalnya Mau udah ngirim, alkohol. ini pasien, ini kondisi, begini apa yang sudah kamu kerjakan, ini ada tempat. Tapi kalau sekarang ada sistem ya. Tapi kalau sistem itu tuh antar rumah sakit sih, dia punya data komputer yang ngeling gitu ya. Kalau bisa ada tempat Sehari sih, ya. nggak sembarangan pasien itu Sehari, datang ke nggak rumah bisa. sakit ditolak penuh. Padahal dia udah sesek pergi ke rumah sakit, nggak tahu sehari nggak tahu pokoknya nggak ada aja dosanya gitu. Terus hal-hal yang bisa dilarang tuh nggak jadi dosa. Baik, ini kemudian safe transport. Jadi safe transport ini juga yang artinya selama perjalanan itu juga antisipasi kondisi-kondisi yang Tapi bukan yang tidak gede kayak kecil-kecil yang lucu gitu loh. tensi Kayak turun, oksigen habis, pasien yang tadinya masih yang ada nafas di perjalanan dia apnum, itu juga masih kita siapkan peralatannya. Ambulansnya juga harus Enggak sih, ada jujur nggak tertarik peralatan sama klub. untuk ini proses kita ini. Oke, kemudian spesialis referat sama Yoga doang ya. Gue kayak Pengen aja. sih. jadi sebagai Ini sih rasa bukan dia maksudnya aku Kayak sekarang aja udah kayak bisa suka sih. distress respirasi, even respiratory failure can be significant complication of neurological disease due to the potential impact this condition may have on the neural control of respiration. Kemudian yang kedua, neurological disorder udah can geli affect sih, the jadi- brain's control over breathing, the function of the nerve that innervate respiratory muscle or muscles themselves. Tapi kalau kayak Kemudian juga ya. managing tentang manajemen, managing dyspnea, distress respiration, and respiratory failure in patient with neurological apa tuh yang disease nutupin require matanya a nyampe multidisciplinary bulunya apa ya? approach. Itu lucu banget sih. Nanti mau merujuk ke siapa, dokter siapa, dokter saraf misalnya kan gitu ya. Kemudian yang bodoh kemudian perlu apa kondisi Air liurnya. pakai rehabilitasinya to optimize respiratory function and enhance the quality of life for affected individuals. And the last, itu crucial for the healthcare provider to recognize the sign of Di orang-orang udah nggak respiratory sabar nih. distress early to mitigate the risk and provide appropriate Kardigan. sign. Kemudian apakah ada Dari depan. pertanyaan di depan ini? Oh iya. Pertanyaannya adalah Ih, saya itu apa? Kan nanya. Apa mana? Deket. Jangan. Baik, terima kasih dokter. Saya juga ada dokter. Tadi dari algoritma kan, kalau ada RR lebih dari 35, kemudian penurunan kesadaran, terus otot bantu nafas dan lain-lain, itu kan ada dua jalur. Bisa NIV, bisa intubasi. Di Nah, gue 15.400. kemudian salah satu kontraindikasi dari NIV kan dia penurunan kesadaran. Tapi kalau misalnya kita coba NIV dulu, tapi bantu nafas, otot bantu nafas yang sudah kelelahan, nanti kan bisa jadi malah dia penurunan kesadaran dokter. Nah, jadi apakah boleh kita jaga-jaga langsung intubasi saja untuk prevensi sehingga NIV kita skip? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus. Aja. Pasien, jadi pasien ini kan terindikasi intubasi. Oh oke. Tapi sebenarnya indikasinya tipis-tipis amat, kalian tuh masih nafas ya, masih bagus nih. Sementara kalian tahu kan intubasi nggak ada risikonya ya.
Ada kan? Terus kalian harus nyiapin alat tuh. Terus kalau intubasi pada pasien yang masih nafas nih, 2%. kan harus pakai obat ya. apa ya gue itu Iya. Pasien megap-megap, stres coba sepeda motor. Intubasi itu banget nih. Kalian masukin NGT aja deh buat hidung kalian aja deh, udah nggak enak. Apalagi masukin besi seperti gitu. Bu, mau cairin masuk itu tuh susah. Itu tuh nggak tahu. yang digini Nggak boleh. Kita nyiapin obat. Ini disuruh Nyiapin turunkan obat dari itu pot. juga mudah karena harus tahu banget tuh obat-obat yang digunakan untuk emergency itu kan biasanya intravena karena kita cari onset yang cepat. Tapi konsekuensinya onset cepat itu kalau kita salah atau kondisi pasiennya nggak pas. Misalnya masukin masker relaksan nih, langsung Anjir, kamu 10.000. kamu nggak siap alat device untuk bantu ventilasi kasih tekanan ventilasi positif. Apa konyol? Kamu masukin protokol biar pasien itu tertidur, sedatif nih. Obatnya kayak susu tuh, masukin sedikit. Ternyata dosisnya udah benar kalian padahal. Tapi untuk pasien itu dia dari kokolom nih. mau Ketika diaudit masukin obat aja sedikit aja, Audit. wih, Audit langsung aja. kolaps dia, langsung kaget kares. si Dudi Kan ribet tuh, belum lagi masalah teknisnya. Ya mau masuk. Kalian berinvestasi tuh berapa kali? Betul kan? Resiko ini, resiko aspirasi pikir nih, oke. Atau nunggu dulu aja ya. Nanti biar nungguin jaga berikutnya nih. Kebetulan siapa nih temanmu yang lebih jauh nih tuh pasien karena dia kenapa sih? Ya, kalau ada apa-apa biar dia aja. Pak pasien di sini saya kasih NIV. Karena kalau NIV kita mengandalkan dia kalau benar sadar dia masih sadar karena dia ngambil resepnya aja yang gini. Tapi resiko kita menunda itu juga ada resiko maksudnya. Apa? dah pesan ya Ya, biar capek sementara definitifnya belum tertangani. Jatuh pada kondisi yang betul-betul wajib mau nggak mau harus itu basi, nggak boleh buat. Tapi paling nggak you are already buying time untuk prepare di sini. Ketika kamu buying time, kamu punya kewajiban di sini. Monitoringmu harus bagus dong. Karena kamu hanya menunda. Udah? Ya, bener. Tergantung kamu. Tergantung kita ada di mana. Ini pengen beli biar. Kalau misalnya kalau saya ya, misalnya posisi saya jaga di UGD Rumah Sakit Sarjito. Penyebabnya jelas. Dari alu-alunya Gimana itu? diskenia grafisnya severe lagi. Sengaja itu. Mau nunggu. Masih aja. Habis itu Udah, itu aja tuh. ya kan? Kalau bosan ya staycation di film ya. Aku cuma butuh staycation itu biar refreshing suasana kamar. Apalagi jam-jaman kan? kenapa dia bosan Padahal udah Kembali lagi banyak faktor. Oke? cheers Ada nih Pak. pertanyaan? Cheers. Ya. Astagfirullahaladzim. Tadi kan untuk di algoritma tegangan One shot, kontrol one ada shot. pemberian oksigen. One Ada primary management ya. Gila Kalau banget. primary management tuh saya lihat bahwa itu algoritmanya tuh ada Gua shock oksigen dulu lagi dari gitu. sini. Itu bedanya yang apa ya? Ini nyasarnya ke gue lagi. Jadi algoritmanya tuh. Yang apa lagi? Nah ini nih. Itu kan yang di kotak biru pertama itu ada beri oksigen. Terus di bagian bawahnya itu ada berikan oksigen. Dia udah mengestimasikan waktunya. Dengan ventilasi sebenarnya di mana ya? Yang ini sama yang ini. Ini pemuji apa gimana? Apa bedanya? Kira-kira sama nggak? beda Iyo, ini harus Yo, ini jangan dipakai sama kalian. Kalau kalian belum nyoba apa? Dia manual. Tapi itu dia biasanya dia buka langsung ready. Tapi kalau yang ini konteksnya begini, yang di atas, nah itu yang nasal kanul, NRM, yang primary biasanya kan itu dulu, nggak langsung kamu kasih HRN sih. yang paling pintar di antara yang paling Betul? Begitu kamu kasih itu, masuk ke sini, ada perubahan ya. Ada perubahan nih. Masih di stres respirasi, masih jelek nih. Oh dia perlu advance, perlu oksigen.
konsentrasinya tinggi, tapi pakai pressure. Pakai apa nih? Oh, kita bisa pakai yang ventilasi tekanan positif, back mask. Konsentrasi. Oh iya, back mask. Kurang tahu sih, tapi kayaknya kalau gue masih enak. Tapi masalahnya, Number one. kayak gini, kalau pasien masih sadar enak. Kayak sekarang terbaliknya. Ya kan? Paling kebalikannya. Paling dia aja. Tapi Kalau dari kita semua pasien kalau udah di selesai antara kamu semua. begini, Gimana tuh? kamu kasih, kamu begini ya. Enggak harus yang ada di sini, pokoknya yang gengnya kayak Ini tuh kalau pasienmu pentas enak. pokoknya yang geng depan. Pasien tiduran, kamu lupa. Itu namanya begini. Kan kasih tekanan ventilasi positif. Itu kalau pasienmu penuhan kesadaran. Tapi kalau pasienmu masih megang-megang, saya begini. Kurang tahu sih, tapi karena kurang kenal. Tambah ini sebenarnya. Tapi kalau itu ini kan situasi emergency nih. Wah, Nggak apa-apa. pinter banget. Tapi begini caranya. Bu, karena dia masih sadar. Oh, bawaannya kayak orang kalau Respon atau enggak. Ya. Nafas sesuai nafasnya dia, cuman di akhir nafas kita tambahin. Dia Tambahin. Dia jangan cepet-cepet banget, jangan jauh. oh iya, berarti gue nggak tahu sih. Tapi kalau gue menolak banget kalau pegang enggak. Ini bawaannya ke orang-orang tolol kayak nggak tahu. Tapi dia jago banget. Dia diem-diem aja gitu. Dia paham banget. Karena untuk NIV juga langsung ready biasanya. Kamu masih pesan, oh ambilin NIV ke depo farmasi deh. Lalu di kain itu ada tuh apa alatnya ada kayaknya di ruangan apa gitu. mungkin Tapi Iya kalau sih, kondisi dia lebih emergency, biasa itu aja. dulu nih. Ini NRM, Diskusi-diskusi NRM, dikit kita banyak kok sama salah-salah NRM. walaupun Nggak berhasil deh untuk maksudnya pressure tuh, bukan yang nggak kayak ini berhasil. kalau gue perbedaan gue sama Junes kayak masalah yang Junes paling kayak gampang. oke terus kan dokter tutor tapi untuk sama dia ya diskusi kita jadinya gitu dan kayak kadang opini dia juga salah gitu sering Loh, salah kan prinsipnya kalau kita selalu kalau langsung Ya, sih, intervensi benar-benar. invasif. Sekarang aku tanya deh. Ya, nanti tapi tergantung sama pasien ya. Kalau pasien butuh cyanosis banget nih, biru banget nih. Sudah masih Abang bagus. Grab, kita udah sampai. Maksudnya sudah yang sampai 30 kali kemarin. Ya. Sama yang satu lagi, itu tapi yang sudah saturasinya sudah 60. 60. Pasien yang satu kamu ngomong, yang satu lagi kamu kasih nasal ambil, sebenarnya yang enggak ada. Nyaman mana buat pasien? Nasal ambil. Jadi karena kita tuh mempertimbangkan Kencang banget. kenyamanan tanpa meninggalkan safety. Kita kasih dulu. itu bener Kasih kasih dulu. untuk kan Nggak respon. Terpaksa kita nggak nyangka yang keluar kita lihat progres. sekenceng itu. Tapi kalau pasien datang, nafasnya dikit-dikit nggak usah pakai nasal kangen loh, itu jelas itu. Ini kasih itu basi, nggak perlu pakai. Pakai nasal kangen nggak berhasil, pakai NRM 10 liter, tunggu 5 menit nggak berhasil. NIV kita tunggu 2 jam nggak berhasil, sulit. aku memang Sehingga asesmen kita klinis pasien, seberapa berat dia respiratory distress, Nggak ada gitu. seberapa berat dia hipoksianya, sempurna menentukan mau pakai apa ya. Ini algoritma secara umum nih, kalau pasiennya sesak nafas, masih stabil, itu deh, yang nyaman, nggak bagus, baru kita tahu. Nggak bagus, ini sambil kita siapkan, mau pakai apa nih? Pakai pasti, kan itu. Sebenarnya yang kayak pakai ini sama iya nggak tahu nggak bisa gue nggak bisa bersiul cuma biasa nggak bisa Lewat. Pasien tuh dateng. Misalnya, tadi selain dia GBS ya, GBS. Gini nggak Dia bisa. dateng, biasanya udah yang di rumah pakai panas, minggu yang lalu beberapa kejadian Jangan. besok ketiga. Sampai ke tempat kamu, kira-kira nafasnya udah tinggal berapa nih? berarti bisa Berapa? berarti bisa Misalnya nih contoh nih, kita simulasi aja deh. Hah? Suhunya 38, RS-nya, nafasnya, gede. si Iva kalau Yes, bersin paradoksal. Saturasi terus berapa? continue Biru nggak? Biru nggak? Kan tinggal kondisinya kan kita main simulasi kan ini kan? kayak gitu makan Ya udah pokoknya kalau ada respiratory failure tapi dia masih ada nafasnya deh. Kamu mau kemana? Datang nih.
Intubasi boleh, intubasi langsung bisa. Maksud saya langsung kayak alat obat segala macam. Udah, kalau gitu saya siapin tempat instruksi. Kalau kamu pak, Oh iya, kamu leadernya. dia karena nggak ada ini. Siapin epi apa? Saya siapin untuk intubasi. Laryngoscop apa kan? iPad mini. Stetoskop apa gitu ya. Lo berarti Sambil nggak kamu bisa instruksi, sambil kalau cari ada pennya komponen nggak bisa untuk bantu nempelin kamu. pennya. Apa yang kamu Bisa kerjakan? kok. Pasien tinggal, Oh iya, kamu pasti kasih. iya di. Iya kan di kan. Nggak ada nih. Kamu punya apa di tempat kamu? Nggak punya pen. Nggak punya NRM. Asal kamu ya punya Parah nyimpen, banget. itu Dokter nggak lihat ada. panggil. Asal kamu ada. Tapi pasienmu kondisinya udah yang kuat, tapi udah yang biru pakai nasal kandung. Sumpah ini lama banget gitu. Kamu punya back mask. Sambil nunggu alatmu ready, Ready? obat ready, kamu Gue mau diajak ke danau tahu danau apa? ready. Waduk sama anak Batam. Ih, mau ngapain lu di Desember. danau? Ya ke jalan lah anjrit. Realitasnya Namanya Sermo. Serem Camping. di Jogja. Gak tahu gue. Iya kan. Enggak. Sermo tuh apa ya? Sermo Waduk. Waduh, Kulon Progo ya. jalan nafas, obstruksi jalan nafas penyebabnya. Waduh, Dasi masuk, gue boleh nggak ya? Belum tahu. Desember nanti. Sama ada ceweknya kan. Iya lah, gila aja. Gila banget. selesai, nggak perlu intubasi. Udah. Mau sih gue. Tapi after all, Habis UAS. UAS mereka selesai 18 Desember. Berarti kan gue udah selesai Cumax juga. nanti kalau operasi, udah hasil jalan nafas. Nggak pulang. Kan lu belum UAS. Tapi kalau penyebabnya Nggak sesuatu yang paham. akut, sesuatu yang UAS. berat, dehidrasi, ambil, selesai masalah. Tapi kalau yang penyakit neurologis Gak punya temen ini, ngobrol katanya. Makanya duduk situ gak mau tau. virus, bakterial, atau memang sarafnya yang Ih kok gitu sih Mas? Pilih-pilih kawan. Ini kan prosesnya lama. Iya kan? Perburukannya Emang lu pada posisi itu kalau ngobrol? tidak langsung definisi. Kalau misalnya tanda-tandanya apa? Misalnya Gue kayak nanya, emang dia pada di posisi lu kok? Iya, untuk berapa hari? Lama. Kamu biarin aja, HIV aja. Atau kamu daging-daging aja. Kamu jaga orang sampai daging-daging. Aduh, sedih banget. Ini manjang kemana-mana. Satu lagi ada yang nanya. Kenapa kayak intubasi? Tapi dalam Pulang. kayak intubasi. Balikan aja. Sudah mikir. Kita balikan. Saya intubasi Ya udah sih, cuciin lah. Habis itu dia dirawat di mana? Kamu nggak punya ICU? Terus gimana? 7. Aku pijak juga tasmu. Pakai 2 kali aku masuk gitu. Tapi makanya begini, saya karena intubasi kalau dokter GP enggak. It's not, actually it's not really easy. Ih najis ya. Najis. Kamu ragu-ragu nih, saya nggak mau intubasi. Tapi pasien memang kamu nilai ini kayaknya kalau sudah 2 jam saya kasih Gak ada kayaknya masih kawan. mampu. Gak ada kawan. Sehingga kamu ambil Makan es krim proses sendiri lah. saya Es krim sendiri. ini pasti dengan distress respirasi ini nanti saya intubasi kalau kamu mau intubasi. Tapi nanti kurang lebih saya dapat ini saya rujuk tapi dalam rujuknya kamu paling Nanti kita ospek dia ya hari Minggu. atau Iya. Kami ospek kamu hari Minggu. kalau kamu mau intubasi tapi Sekarang mau pastikan kita ospek. kira-kira memang kondisi pasien Kita bangun jam 3. Ngapain aja? Kan berangkatmu jam 4. Kok sebuah sanmur mas kamu. Nggak mudah memang. Kamu punya banyak pertimbangan di sini. Iya, kalau aku begitu, dia buruk banget, atau jelas dia menuju kemana? Atau kejadiannya jelas kemana? Berapa lama ya? Menuju ke perburukan, ini jelas di definisi kan ini berapa lama ya? Dan termasuk kalau Iya, keputusan podcastnya kaget itu yang ya, best the best. bakalan intubasi lama ini, kenapa nggak kaget tahu? Melanggar etika Pancasila menggunakan nama orang tanpa informed consent. Tapi kan nggak semua pasien langsung dilahirkan karena itu sangat mengerikan. Maksudnya kan invasif banget kan, nggak cuma intubasi aja, kita harus hati-hati. Gitu ya. Kalau kamu belajar tentang intubasi, itu nanti tahapnya banyak. Yang kamu pelajari itu hanya kris intubasi sekarang ini. Lulus dokter setelah koas, kamu akan belajar rapid
Iya, udah mau jadi kata aja. Buka dong. Kita nggak ngidupin streak ya. Gue ada yang listrik sama orang. Baru mau mulai sama Iva. Karena kita Terus di Pakuan ada ini loh. belum ada striknya anjay. Iya, baru hari pertama ini. Ini di Pakuan buka ini. Don't you sweat it, baby, it's alright. You are dancing through the lightning strikes. Oh, so sleepless and I'm awake night. But now the sky is alright. Like sugar on my tongue. Don't you sweat it, baby, it's alright. You are dancing through the lightning strikes. Oh, so sleepless and I'm awake night. But now the sky is alright. Like sugar. Iya katanya, aku nggak. Ayo tuh. Oh ternyata You gotta make me feel it from the Suhel video call sama cewek. I mean sure. Saya pernah punya utang. Balik lagi ke Blok M, tapi kali ini aku mau hunting jajanan viral. Oke, terima kasih.